Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taqiyuddin Ja'far Saifullah, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah komputer. Awalnya istilah komputer adalah julukan untuk orang yang ahli dalam bidang aritmatika, baik menggunakan alat hitung ataupun tidak. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 1897, istilah komputer akhirnya ditujukan kepada perangkat mesin yang digunakan sebagai alat untuk menghitung tersebut. Hal tersebut terus mengalami pergeseran hingga saat ini. Yang kita ketahui adalah komputer merupakan alat elektronik yang tersusun dari beberapa komponen, yang mana komponen satu dengan yang lainnya bekerja sama untuk menciptakan sebuah informasi yang berdasarkan dari data, prosedur, dan program yang telah dirumuskan sebelumnya. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama diciptakan pada 1946. Komputer ini menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama yang ada di dalam mesin komputer tersebut. Komputer generasi pertama ini memiliki berat hampir 30 ton. Akan tetapi hal ini sangat tidak efisien karena komputer ini membutuhkan tempat yang luas, kemudian daya listrik yang sangat besar, dan memiliki panas yang berlebih. Adapun ciri-ciri dari komputer generasi pertama ini adalah proses yang kurang cepat, kemudian daya simpannya yang kecil, dan memiliki hardware yang sangat besar sehingga membutuhkan tempat yang luas, kemudian memiliki mesin yang cepat panas. Itu untuk komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama dari komputer tersebut. Dan juga komputer generasi pertama ini memiliki bahasa mesin yang hanya dipahami oleh komputer itu sendiri. Adapun untuk ciri-ciri dari komputer generasi pertama ini adalah mempunyai proses yang kurang cepat, kemudian daya simpannya yang kecil, memiliki hardware yang sangat besar sehingga membutuhkan tempat yang luas, kemudian memiliki mesin yang cepat panas. Untuk ciri-cirinya seperti itu dari komputer generasi pertama. Komputer generasi kedua atau biasa disebut dengan generasi transistor, karena pada saat itu ditemukan sebuah teknologi baru, yaitu berupa transistor, yang mana transistor ini menggantikan peran tabung vakum sebagai komponen utama dari komputer. Adapun penggunaan teknologi transistor ini dimulai pada tahun 1959, yang mana teknologi transistor ini memiliki kelebihan, yaitu ukuran menjadi lebih kecil, tidak terlalu panas, dan minim tingkat untuk mengalami kegagalan. Untuk generasi transistor ini bisa dikatakan lebih baik daripada generasi pertama yang menggunakan tabung vakum karena bahasa yang digunakan telah berubah. Generasi transistor ini sudah tidak lagi menggunakan bahasa mesin seperti sebelumnya. Pada generasi transistor digunakan bahasa seperti Fortran,
dan sipol, sehingga bisa dikatakan bahwa generasi transistor lebih baik daripada generasi tabung vakum. Adapun untuk ciri-ciri dari generasi kedua ini adalah memiliki proses yang lebih cepat, kemudian mengembangkan magnetic core storage sebagai memori utamanya, mampu melakukan proses real time dan real sharing, dan memiliki bahasa pemrograman tingkat tinggi. Komputer generasi ketiga atau biasa disebut generasi IC, yang mana pada generasi ini bentuk transistor diperkecil dan diletakkan di IC bersama dengan komponen resistor dan kapasitor, yang mana kelebihannya adalah memiliki kinerja yang lebih cepat dan efisien. Kemudian pada generasi ketiga ini atau generasi IC merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor dan keyboard, yang mana ini adalah sebuah kemajuan yang besar karena sebelumnya komputer hanya menggunakan kertas. Kemudian pada komputer generasi ketiga atau generasi IC ini, harga yang dibanderol relatif murah, sehingga orang-orang mampu untuk membeli komputer generasi ketiga tersebut dibandingkan dengan harga komputer generasi pertama yang dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Adapun ciri-ciri dari komputer generasi ketiga atau generasi IC ini adalah sebagai berikut, yaitu memiliki kapasitas memori yang besar, kemudian menggunakan terminal visual display yang bisa mengeluarkan suara, kemudian menggunakan IC sehingga performa lebih cepat, peningkatan software, kemudian media penyimpanan dengan kapasitas yang besar, dan masih banyak kelebihan dari komputer generasi ketiga atau generasi IC ini. Generasi keempat atau juga dikenal dengan generasi mikroprosesor. Generasi ini pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Komputer generasi keempat atau komputer generasi mikroprosesor ini hingga saat ini masih ada beberapa yang menggunakan komputer generasi keempat tersebut. Bersamaan dengan munculnya generasi keempat atau generasi mikroprosesor ini, lahirlah juga internet. Kemudian untuk tampilan monitor dari generasi keempat ini masih menggunakan satu warna, yaitu green color. Selain itu, pada generasi keempat ini dikembangkan sebuah chip sebagai memori komputer. Seiring berkembangnya waktu, para pakar juga mencoba untuk melengkapi apa yang belum ada, yaitu personal komputer atau dikenal sebagai PC. Oleh karena itu, pada generasi ini istilah PC mulai muncul. Perangkat mulai dikembangkan untuk perorangan dan mudah dibawa kemana-mana, yaitu laptop. Beberapa dari contoh komputer generasi keempat ini adalah Apple II, IBM 386 atau IBM PC, dan masih banyak lagi contoh dari komputer generasi keempat atau generasi mikroprosesor tersebut. Komputer generasi kelima atau generasi AI. Yang terbaru dari perkembangan komputer adalah munculnya teknologi bernama AI,
yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik. Bahkan dengan teknologi ini, pengguna dapat menginput bahasa yang digunakan sehari-hari, menyesuaikan keadaan dan mempelajari lingkungan sekitar. Banyak developer yang saat ini sudah mulai menggunakannya. Disebut sebagai komputer masa depan. Generasi kelima ini dikembangkan Intel dan Microsoft yang diprakarsai oleh Bill Gates yang merupakan pionir dari standar hardware dan software di seluruh dunia, ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, notebook, dan masih banyak lagi yang lainnya. Juga LSI yang memadatkan ribuan mikroprosesor. Yang paling terbaru adalah Pentium 4 yang dikeluarkan oleh Intel Corporation. Walaupun komputer generasi ini memiliki bentuk yang lebih kecil dan sederhana, akan tetapi memiliki kecepatan dan kecanggihan yang tidak perlu diragukan lagi. Dari mempelajari sejarah komputer tadi, kita bisa melihat bahwa ditemukannya teknologi seperti komputer ini dapat membuat kehidupan manusia lebih mudah. Contohnya dalam menyusun data-data, membuat program untuk dijalankan di perusahaan, dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan manusia yang memanfaatkan teknologi komputer ini. Akan tetapi, ditemukannya teknologi seperti ini juga bisa menjadi suatu permasalahan, karena pasti akan muncul sisi negatif dari ditemukannya sebuah teknologi, yaitu pada saat ini banyak juga terjadi pencurian melalui dunia maya. Tidak hanya pencurian, penipuan juga kerap kali terjadi di dunia maya, sehingga merugikan beberapa pihak. Kemudian berita-berita yang belum pasti kebenarannya juga banyak tersebar di media sosial. Ini adalah contoh-contoh dari dampak negatif yang terjadi akibat ditemukannya teknologi seperti komputer tersebut. Akan tetapi itu semua tidak dapat dihindari, karena setiap ada kebaikan pasti juga ada kejahatan di belakangnya. Seperti itu. Jadi kita sebagai warga juga harus pandai-pandai untuk memanfaatkan teknologi yang telah ditemukan dan telah diciptakan sebaik-baiknya, agar tidak salah dalam menggunakan teknologi tersebut. Karena teknologi seperti ini tentunya diciptakan pada awalnya untuk membantu pekerjaan manusia, untuk meringankan pekerjaan manusia. Seperti itu. Jadi kita harus menggunakan teknologi yang telah ditemukan, ini berupa komputer ataupun teknologi yang lain, sebaik-baiknya agar tidak merugikan orang lain. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah komputer. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhususnya bagi diri saya sendiri. Terima kasih.
yang telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.